Saat ini di Villa Desilen, Rani, Yura, dan Yulia baru saja selesai makan hingga kenyang. Mereka sudah menunggu lama, namun keluarga Nyonya Tama belum juga pulang. Sementara mereka sudah kelaparan. Kebetulan mereka menemukan bahan makanan yang sudah disiapkan oleh Novia di dapur, tetapi belum sempat dimasak. Jadi mereka memutuskan untuk menggunakan bahan-bahan itu untuk memasak hidangan lezat. Sebelum Doni Hartawan menarik investasinya, standar hidup keluarga Tama sebenarnya cukup baik. Investasi Doni Hartawan telah memberikan nafas baru bagi grup Tama dan Nyonya Tama kembali hidup seperti ratu. Dia meningkatkan standar hidup mereka secara signifikan. Selain itu, hari ini Novia telah menyiapkan bahan makanan yang sangat mewah. Karena dia ingin merayakan keberhasilan Paul dan Basri setelah mengatasi Carla. Namun tidak disangka, makanan itu justru tidak dimakan oleh keluarga Tama sama sekali, dan semuanya dimanfaatkan oleh Rani dan kedua temannya. Saat ini, ketiga orang itu baru saja selesai makan sampai perut mereka kekenyangan, dan mereka berbaring dengan santai di sofa sambil menonton TV. Saat mereka sedang bersantai, ambulans sudah masuk ke halaman. Namun, karena suara TV cukup keras, mereka tidak mendengar suara dari luar. Setelah ambulans berhenti, pengemudi dan asistennya turun dari mobil dan dengan agak kasar menurunkan Paul dan Basri dari mobil. Mereka tidak membawa serta tempat tidur darurat, melainkan langsung menurunkan Paul ke Basri. Melainkan langsung menurunkan Paul dan Basri ke lantai marmer di halaman. Melihat mereka akan pergi begitu saja, Nyonya Tama buru-buru berkata, "Kalian tidak membantu kami membawa mereka masuk." Pengemudi dengan kesal berkata, "Permintaan pelanggan hanya sampai mengantarkan kalian ke sini, tidak termasuk biaya membawa masuk. Kalau kalian ingin bantuan kami, kalian harus membayar biaya tambahan." Nyonya Tama berkata, "Aku tidak punya uang sepeser pun." Pengemudi itu mengernyitkan dahinya dan bertanya, "Kau tinggal di villa semewah ini, tapi tidak punya uang sepeser pun?" Nyonya Tama menjawab dengan cemas, "Sekarang ini orang tidak lagi membawa uang tunai, jadi di rumah ini tidak ada uang. Selain itu, pembayaran seluler dan rekening bank kami semuanya dibekukan, jadi aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa." Pengemudi itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, kami tidak bisa membantu." Kasnah dengan marah berkata, "Kalian ini kan bekerja di bidang medis. Bukankah seharusnya kalian menolong orang yang sakit?" Pengemudi menatap Kasnah dan menjelaskan dengan serius, "Nak, dengarkan baik-baik. Kami bukan dokter, dan ini juga bukan ambulans darurat dari rumah sakit umum. Ini adalah ambulans transfer yang dioperasikan oleh perusahaan swasta sama seperti taksi. Kami hanya bekerja kalau ada bayaran, mengerti?" Mendengar jawaban itu, Kasnah tidak bisa berkata-kata. Pengemudi itu dengan sinis berkata, "Ternyata memang ada orang-orang pelit seperti kalian ini, tinggal di villa semewah ini, tapi enggan mengeluarkan uang sepeser pun." Setelah berkata begitu, mereka langsung naik ke mobil, menyalakan mesin mobil, dan pergi. Kasnah sangat marah, sampai dia menghentakkan kakinya. Sementara Nyonya Tama hanya bisa menghela napas dan berkata kepada Kasnah dan Novia, "Aku sudah terlalu tua untuk melakukan ini. Kalian berdua bantu angkat Paul masuk dulu, lalu keluar lagi untuk mengangkat Basri." Kasnah dan Novia menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa menggigit bibir mereka, lalu mengerahkan seluruh tenaga mereka dan dengan hati-hati mengangkat Paul. Sambil meringis kesakitan, Paul berkata, "Pelan-pelan, ini sangat sakit." Nyonya Tama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Paul, kita memang tidak punya cara lain, jadi tahan sedikit ya." Lalu dia berkata kepada Kasnah dan Novia, "Kalian pegang Paul dengan baik, aku akan membuka pintu dulu." Dengan susah payah, Kasnah dan Novia membawa Paul ke depan pintu. Baru saja Nyonya Tama akan membuka pintu dengan sidik jarinya,
ketika dia mendengar suara TV dari dalam. Dia bertanya dengan heran kepada Kasnah, "Kasnah, kau tidak mematikan TV saat pergi?" Kasnah menggelengkan kepalanya. "Kita terlalu terburu-buru waktu itu. Aku sampai lupa." Nyonya Tama mengangguk. Lalu, tanpa terlalu memikirkan hal itu, dia langsung membuka pintu. Namun begitu pintu terbuka, dia langsung melihat 3 orang yang sedang berbaring di sofa dan ruang tamu. Dia terkejut dan berteriak, Kalian siapa?" Ketika Rani dan kedua temannya mendengar suara itu, mereka langsung menoleh dan melihat Nyonya Tama serta Kasnah datang. Mereka segera mengenali mantan teman sekamar mereka ketika di penjara dulu. Rani dengan antusias berlari menghampiri mereka dan berkata dengan gembira, "Nyonya Tama, akhirnya kau pulang. Kami sudah menunggumu selama setengah hari." Nyonya Tama melihat ketiga orang itu datang tanpa memakai alas kaki. Dia sangat terkejut sampai tidak bisa bicara. Dia mengenali Rani dan yang lainnya, tetapi dia tidak mengerti kenapa ketiganya bisa keluar, dan lebih aneh lagi, kenapa mereka berada di rumahnya. Dia pun bertanya dengan heran, "Rani, kenapa kalian ada di sini?" Rani dengan antusias menjawab, "Nyonya Tama, jangan berpura-pura tidak tahu. Bukankah kau yang mengurus pembebasan kami dengan jaminan sehingga kami bisa keluar?" Nyonya Tama tertegun. "Aku? Ini pasti ada kesalahpahaman di dalamnya." Rani buru-buru berkata, "Kesalahpahaman apa? Nyonya Tama, kami tahu kau pasti sangat bersyukur karena kami banyak membantumu di pusat tahanan dan banyak merawatmu. Jadi kau ingin membalas budi dan mengundang kami untuk tinggal di Villa Desilen yang mewah ini untuk bersama-sama menikmati hidup." Yura di sebelahnya juga menyahut, "Benar sekali, Nyonya Tama, kau sangat baik hati. Bahkan kau menyuruh mobil Mercedes besar menjemput kami. Seumur hidupku, aku belum pernah naik mobil Mercedes." Rani berkata dengan penuh haru, "Nyonya Tama, jujur saja, kami bertiga sangat berterima kasih kepadamu. Jadi kami sudah memutuskan, mulai sekarang kami akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Kami bertiga akan menganggapmu sebagai ibu kami sendiri, merawatmu dan menjagamu sampai akhir hayatmu." Nyonya Tama merasa putus asa dan dengan cemas dia berkata, "Rani, dengarkan aku. Ini pasti kesalahpahaman. Yang membebaskan kalian benar-benar bukan aku. Dan aku sama sekali tidak berniat mengundang kalian tinggal di sini bersama denganku." Nyonya Tama adalah tipe orang yang hanya memperlakukan orang lain dengan baik ketika dia membutuhkan mereka dan melupakan mereka setelah tidak berguna lagi. Dulu saat di pusat tahanan, dia membutuhkan dukungan dari Rani, jadi dia bersikap sangat sopan pada Rani, bahkan menganggapnya seperti putrinya sendiri. Namun sebenarnya dia sama sekali tidak menyukai Rani, seorang wanita kampung yang kasar dan tidak berpendidikan. Sejak hari dia meninggalkan pusat tahanan, dia benar-benar melupakan Rani. Bagi Nyonya Tama, Rani hanyalah alat yang diperlukan dalam periode khusus, dan setelah periode itu berakhir, dia tidak ingin ada hubungan lagi dengan Rani. Namun, dia sama sekali tidak menyangka kalau Rani akan muncul di rumahnya. Rani juga tidak menyangka kalau Nyonya Tama akan menyangkal semua hal yang telah dilakukannya. Menurutnya, jelas sekali kalau Nyonya Tama yang telah membebaskan mereka, mengatur sopir untuk menjemput mereka, dan bahkan merekam sidik jari mereka untuk akses ke pintu depan. Kenapa sekarang Nyonya Tama malah menyangkal semua ini? Dengan bingung, Rani bertanya, "Nyonya Tama, apa yang terjadi? Semua kebaikan ini adalah perbuatanmu. Kenapa sekarang kau tidak mau mengakuinya?" Yura dan Yulia mendekat. Mereka juga bertanya dengan tidak mengerti. "Iya benar, Nyonya Tama, ini semua jelas perbuatanmu. Kenapa malah menyangkalnya?" Nyonya Tama yang dikelilingi oleh ketiganya langsung mencium bau tidak sedap dari tubuh mereka yang membuatnya pusing dan batuk-batuk. Nyonya Tama menutup hidungnya, lalu dengan perasaan sangat tersinggung dia berkata, "Rani,
kau benar-benar salah paham. Semua ini bukan perbuatanku." Rani tertawa kecil hingga memperlihatkan deretan gigi kuningnya dan berkata, "Aku tahu kau berhati baik. Mungkin ada hal-hal yang tidak ingin kau akui, tapi tidak masalah. Persahabatan kita di penjara sangatlah dalam. Sekarang kami bertiga sudah keluar, jadi mulai sekarang kami akan tinggal bersamamu dan merawatmu dengan baik." Yulia di sebelahnya juga berkata, "Tadi saat kalian belum pulang, kami bertiga sudah memilih kamar masing-masing. Untung saja villa ini cukup besar dan memiliki banyak kamar, jadi kami bertiga akan tinggal di sini dan menganggapmu sebagai ibu kami sendiri." Nyonya Tama langsung naik darah ketika mendengar ini dan berkata, "Apa? Kalian sudah memilih kamar masing-masing? Siapa yang memberi kalian hak untuk melakukannya?" Yulia tidak menyangka Nyonya Tama tiba-tiba marah. Dia buru-buru bertanya, "Ada apa? Bukankah kau yang menyuruh kami datang dan tinggal bersamamu? Tentu saja kami harus memilih kamar." Nyonya Tama gemetar karena marah dan berkata, "Ini rumahku. Kalian masuk tanpa izin, namun aku sudah tidak mempermasalahkannya. Tapi siapa yang memberi hak untuk membagi-bagikan kamar? Segera keluar dari sini." Kasna segera mendekat dan berbisik, "Nenek, saat ini kita kekurangan tenaga. Biarkan saja mereka membantu dulu. Nanti setelah kondisi ayah dan kakak membaik, baru kita suruh mereka pergi." Nyonya Tama mengibaskan tangannya dan dengan dingin berkata, "Kekurangan tenaga juga bukan alasan untuk membiarkan mereka tinggal di sini. Mereka bau sekali. Membiarkan mereka tinggal di sini sedetik saja bisa memperpendek umurku. Lagi pula, Tuan Doni pasti akan menyediakan bantuan untuk kita, yang pasti lebih baik daripada 3 wanita tua yang bau ini." Setelah berkata begitu, dia menatap Rani dan berkata dengan tegas, "Kalian bertiga, cepat pergi dari sini." Rani langsung ternganga tidak percaya. Dia menatap Nyonya Tama dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, "Apakah kau benar-benar menyuruh kami pergi? Ini sudah keterlaluan. Jangan lupa, waktu di tahanan, kami bertiga yang selalu merawat dan membantumu. Bahkan kami juga membantumu untuk memberikan pelajaran kepada menantumu, Carla." Nyonya Tama dengan kejam bertanya, "Apakah aku memintamu untuk membantuku? Kapan aku mengatakan agar kalian membantuku menghajar Carla? Itu murni karena kalian sendiri tidak suka padanya, sehingga kalian memutuskan untuk memukulnya." Rani merasa sangat kecewa. "Nyonya Tama, kau benar-benar sangat cepat berubah pikiran. Waktu di tahanan, kami begitu mendukungmu, tapi hasilnya malah seperti ini." Nyonya Tama dengan wajah datar berkata, "Maaf kalau mengecewakanmu, tapi anggap saja ini sebagai pelajaran agar kau tahu. Dan berhenti bermimpi untuk naik status, dasar tidak tahu diri." Rani menggertakkan giginya. "Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan pergi. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan padaku." Yura dan Yulia pun ikut berkata, "Benar, kami tidak akan pergi." Nyonya Tama tidak menyangka mereka bertiga akan bersikap keras kepala. Jadi dengan suara dingin dia berkata, "Jangan coba-coba berlagak di sini. Lihat diri kalian di cermin. Apakah kalian pikir orang kampung yang bau seperti kalian pantas tinggal di villa besar Desilen ini?" Kemudian Nyonya Tama dengan sombong berkata, "Dulu aku di tahanan hanya karena keadaan mendesak. Aku terpaksa tinggal beberapa hari. Apakah karena itu lalu kalian benar-benar berpikir aku sekelas dengan kalian?" Yura memaki dengan marah, "Nyonya tua, jangan terlalu sombong. Kalau kau memancing amarah kami, meskipun kau sudah tua, kami tidak akan segan-segan menghajarmu." Yulia langsung menimpali, "Benar, dulu kami menghajar Carla. Sekarang kami bisa melakukannya padamu juga." Nyonya Tama mencibir, "Silakan, coba sentuh aku. Aku akan langsung menelpon polisi. Aku pastikan kalian akan dibawa lagi ke dalam sana." Rani mengepalkan tinjunya. Dengan darah mendidih dia ingin meninju Nyonya Tama saat ini juga. Tetapi dia teringat peringatan sipir sebelum mereka keluar. "Kalian sekarang berstatus bebas bersyarat. Walaupun bisa bebas sementara, kalian harus mematuhi hukum.
karena kalau berulah lagi, kalian bisa ditahan lagi. Kalau itu terjadi, kalian tidak hanya harus menyelesaikan sisa hukuman, namun bahkan hukuman kalian bisa diperberat. Mengingat itu, Rani pun harus menahan amarahnya. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Nyonya Tama, aku mengerti sekarang. Kau hanya mempermainkan kami. Kalau kau merasa kami tidak pantas denganmu, kami akan pergi." Nyonya Tama mengangguk. "Lebih baik cepat pergi. Kalau tidak, aku akan langsung memanggil polisi." Rani menggertakkan giginya dan berkata kepada kedua temannya, "Ayo, bagaimanapun kita sudah keluar. Jadi, sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini. Jangan kembali ke penjara lagi. Tidak perlu ribut sampai kembali ke sana. Kemasi barang kita dan kita pergi." Kedua orang lainnya, meskipun merasa tidak puas, tetap saja mereka tidak berani bertindak sembarangan karena takut kembali ke tahanan, sehingga mereka hanya bisa mengangguk lesu. Ketiga orang itu dengan perasaan marah dan kecewa mengemas barang-barang mereka, siap untuk pergi dari sana. Nyonya Tama mengawasi mereka sampai mereka selesai berkemas. Dia menutup hidungnya dengan wajah jijik dan berkata, "Bau sekali. Cepat pergi. Semakin jauh semakin baik. Kalau kalian kembali, aku akan langsung memanggil polisi untuk menangkap kalian." Rani merasa sangat terhina, namun karena takut membuat masalah, dia hanya bisa menggertakkan giginya untuk menahan diri. Lalu berkata kepada kedua temannya, "Ayo, kita pergi." Tiba-tiba, 7 atau 8 pria bertubuh besar masuk ke dalam dan melihat situasi ini, lalu bertanya, "Ada apa? Kalian bertiga mau pergi kemana?" Rani mengira pria-pria besar ini adalah orang yang dipanggil oleh Nyonya Tama, sehingga dia langsung berkata dengan gugup, Saudara-saudara, tenang saja, kami akan segera pergi. Kami akan pergi sekarang juga." Salah satu pria yang memimpin berkata dengan dingin, "Pergi kemana? Bos kami, Tuan Doni Hartawan, bilang kalian bertiga boleh menganggap tempat ini sebagai rumah sendiri. Rumah ini miliknya, bukan milik Nyonya Tama ini. Nyonya Tama, sama seperti kalian, hanya menumpang di sini. Jadi, selama Tuan Doni Hartawan mengizinkan, siapapun tidak berhak mengusir kalian." Nyonya Tama tiba-tiba kebingungan. Ternyata Rani dan kedua temannya adalah orang-orang yang diatur oleh Doni Hartawan untuk tinggal di sini. Apakah yang dia maksud dengan asisten adalah ketiga orang ini? Saat Nyonya Tama masih tercengang, Rani yang mendengar perkataan pria kekar itu langsung bertanya dengan antusias, "Apakah yang kau katakan itu benar? Kami benar-benar boleh tinggal di sini?" Pria itu mengangguk. "Tentu saja. Bukankah supir sudah memasukkan sidik jari kalian sebelumnya? Mulai sekarang, anggap saja tempat ini sebagai rumah kalian sendiri." Nyonya Tama dengan putus asa berkata, "Tolong sampaikan kepada Tuan Doni, kalau kami tidak membutuhkan asisten seperti ini. Mereka ini hanya wanita desa yang bahkan tidak bisa membaca banyak kata. Apa yang bisa mereka bantu? Apakah bisa digantikan dengan 3 perawat profesional yang juga bisa mencuci dan memasak?" Pria itu langsung menyemprot, "Nenek tua, ternyata pikiranmu begitu muluk-muluk. Berani-beraninya kau tawar-menawar dengan Tuan Doni? Lihatlah dulu dirimu, memangnya siapa kau?" Nyonya Tama tersipu malu dan tergagap. Kalau begitu, bagaimana kalau kami tidak membutuhkan bantuan? Biarkan mereka pergi. Kami bisa mengurus semuanya sendiri. Bolehkah?" Pria itu berkata, "Itu pun tidak bisa. Sudah aku katakan, mereka bertiga sama seperti kalian, penghuni rumah ini. Mereka setara dengan kalian. Jadi kalian tidak punya hak untuk mengusir mereka." Mendengar ini, Rani menatap Nyonya Tama dengan sinis dan berkata, "Oh, tadinya kupikir kau benar-benar orang kaya. Baru keluar sebentar sudah berlagak bisa bangkit. Ternyata villa besar ini sama sekali bukan milikmu. Lantas, untuk apa berlagak di depan kami? Aku sungguh berpikir kalau ini villamu. Tidak disangka, ternyata sama seperti kami. Kau pun hanya menumpang."
Yura juga ikut menimpali dengan jijik. Betul sekali. Tadi berkoar-koar seakan-akan memang hebat. Ternyata cuma pura-pura. Yulia juga berkata, "Aku tadi kira kau benar-benar sultan yang tinggal di rumah mewah. Ternyata kau cuma gelandangan yang menumpang di sini." Ekspresi Nyonya Tama berubah menjadi sangat tidak enak. Villa ini memang bukan miliknya. Ini milik Doni Hartawan. Kalau Doni Hartawan mengizinkan keluarganya tinggal, mereka bisa tinggal. Tetapi kalau Doni Hartawan tidak lagi mengizinkan, maka mereka harus pergi. Dengan kata lain, kalau Doni Hartawan ingin Rani dan kedua temannya tinggal di sini, Nyonya Tama pun tidak memiliki hak untuk melarangnya. Rani langsung merasa menang dan bersorak. Dia berkata dengan penuh semangat kepada kedua temannya, "Wah, mulai sekarang kita juga penghuni villa besar ini. Wanita tua yang sok ini tidak punya hak lagi untuk mengusir kita." Kedua temannya langsung berseru dengan bersemangat, "Betul!" Pada saat ini di desa Songsan, di sebuah rumah kecil dari batu bata yang sudah rusak dan sempit. Di bawah cahaya redup, terlihat perabotan yang sudah tua. Di dalamnya penuh dengan barang-barang, memberikan kesan yang sedikit menekan. Saat ini Gustav yang tidak sadarkan diri sedang berbaring dengan tenang di atas sebuah sofa. Sofa itu sudah cukup tua. Gadis kecil yang membawa Gustav ke rumahnya sedang memasak di dalam rumah. Setelah selesai, dia dengan telaten menyuapkan makanan kepada ayahnya yang lumpuh di tempat tidur. Dia melihat ayahnya dan merasa sedih. 3 tahun yang lalu, keluarganya masih harmonis. Walaupun tidak kaya, namun hidupnya masih cukup layak. Sayangnya, ayahnya jatuh dari tempat tinggi ketika bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di provinsi Jiangnan. Untungnya ayahnya selamat, namun ayahnya harus menerima nasib lumpuh total. Ibunya tidak tahan dengan tekanan dan pergi sebulan kemudian. Sampai saat ini tidak diketahui keberadaan ibunya. Kini hanya tersisa dia dan kakeknya untuk saling bergantung. Beban dan tanggung jawab pun harus ditanggung oleh pundak kecilnya. Dia melirik jam di dinding. Kakeknya belum pulang. Mungkin masih berjualan di luar untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah. Pendapatan dari berjualan menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga mereka. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, pandangan gadis itu kembali tertuju pada Gustav yang masih tidak sadarkan diri. Kalau bukan karena melihat keadaan Gustav yang mirip dengan ayahnya, dia mungkin tidak akan berbaik hati membawa Gustav pulang. Tadi, dia juga memanggil tabib desa untuk memeriksa kondisi Gustav, tetapi hasilnya membuatnya bingung. Pria ini tidak memiliki masalah apapun. Tubuhnya justru sangat sehat. Dia hanya sedang tidur. Gadis itu menarik napas panjang dan bergumam, "Kenapa orang ini belum juga bangun? Jangan-jangan ini penyakit tidur yang diceritakan orang-orang." Baru saja dia selesai bicara, tiba-tiba pria di sofa itu membuka matanya. Aura pembunuhan dingin terpancar, seperti tekanan yang turun ke seluruh ruangan. Gadis itu jelas terkejut. Dia duduk terhenyak di lantai dan tubuhnya bergetar ketakutan. Gustav sepenuhnya sadar dan melihat semua yang ada di depan matanya. Aura pembunuhannya mereda. Gustav bergumam di dalam hatinya, "Kenapa aku bisa berada di sini?" Gustav menutup matanya untuk berpikir sejenak, dan dia segera mengingat gambaran saat dia tidak sadarkan diri. Gustav pun mengangguk. Begitu rupanya. Sebenarnya dia hanya perlu tidur beberapa jam agar bisa sadar kembali. Tapi dia tidak menyangka akan dibawa pulang oleh gadis ini. Bagaimanapun, ini adalah niat baik dari gadis itu dan membuatnya merasa sedikit berterima kasih.
Kemudian, pandangannya jatuh pada gadis yang masih duduk di lantai. Dia tersenyum, lalu berdiri dan membantu gadis itu berdiri sambil berkata, "Maafkan aku, tadi aku membuatmu takut bukan?" Gadis itu menggeleng dengan cepat. Tidak apa-apa, lantainya agak licin saja. Yang penting kau sudah bangun. Kau lapar tidak? Di panci masih ada makanan, biar aku ambilkan." Gustav belum sempat menjawab ketika gadis itu sudah membawa makanan untuknya. Gadis itu berkata dengan sedikit malu sambil memegang ujung bajunya dengan canggung, "Makanan ini mungkin rasanya kurang enak, tapi cobalah dulu." Gustav melihat makanan di depannya tanpa perubahan ekspresi. Hanya sayuran hijau dan kecambah yang direbus sederhana. Gustav pun memakannya tanpa banyak berpikir. Pada saat yang sama, dia juga mengamati sekelilingnya. Meskipun hanya sekilas, namun dia langsung memahami lingkungan kehidupan gadis kecil itu. Bahkan mungkin lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Tapi, karena sudah bertemu, tentu saja dia akan membantu seandainya dia bisa membantu. Jadi Gustav pun bertanya, "Oh iya, adik kecil, siapa namamu?" Gadis itu ragu beberapa detik sebelum menjawab, Namaku Liu Zihan." Gustav berkata, "Namaku Gustav Ye. Kau bisa memanggilku kakak Gustav." Liu Zihan mengangguk. Baginya, pria ini mungkin tidak akan memiliki banyak hubungan dengannya. Dari penampilan Gustav, dia bisa merasakan kalau mereka berasal dari dunia yang berbeda. Mungkin setelah Gustav meninggalkan rumah ini, mereka tidak akan bertemu lagi. Namun yang paling mengganggu adalah tatapan Gustav saat bangun tadi. Tatapannya sangat menakutkan. Sampai sekarang Liu Zihan masih merasa ketakutan. Tiba-tiba Gustav teringat sesuatu. Dia berdiri dan berjalan menuju tempat tidur ayah Liu Zihan. Liu Zihan bertanya dengan waspada, "Kau mau apa?" Bagaimanapun dia tidak tahu asal-usul pria ini. Bagaimana kalau dia orang jahat? Gustav menjawab, "Kalau aku bilang aku adalah seorang dokter yang bisa menyembuhkan ayahmu, apakah kau akan percaya?" Liu Zihan tertegun. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gustav sudah mengulurkan salah satu jarinya dan menyentuh alis ayah Liu Zihan. Sinar kecil pun bersinar. Gustav sudah memahami masalah ayah Liu Zihan itu, dan menurutnya itu tidak terlalu sulit. Anggap saja membalas kebaikan. Jadi tanpa ragu lagi, Gustav mengeluarkan beberapa jarum perak dari makam reinkarnasi, kemudian mulai menusukkan jarum dengan cepat hingga membuat silau mata. Liu Zihan terpaku melihatnya. Awalnya dia masih meragukan Gustav, tetapi dengan segera dia mempercayainya. Teknik akupuntur ini, bahkan tabib desa pun tidak bisa melakukannya. Liu Zihan bahkan melihat seberkas cahaya mengalir di tubuh ayahnya. Gustav tidak mempedulikan keterkejutan gadis itu. Jari-jarinya terus bergerak, menjadikan jarum sebagai formasi. Energi dalam tubuhnya mengalir terus-menerus melalui jarum perak ke tubuh ayah Liu Zihan. Tulang yang patah mulai tersambung kembali dengan ajaib. Setelah itu, Gustav mengeluarkan pil obat dan memberikannya kepada ayah Liu Zihan. Pil itu beraroma tajam dan langsung memenuhi tubuh ayah Liu Zihan. Setelah beberapa lama, Gustav menghela nafas panjang. Dia menarik kembali jarum-jarum itu ke telapak tangannya dan dia berkata, "Kondisi ayahmu sudah membaik. Mungkin sebentar lagi dia bisa bergerak. Selama beberapa hari ke depan, jangan bekerja terlalu keras. Dan ingatlah untuk minum obat setiap hari. Aku akan mengirim seseorang untuk merebus obat dan mengantarnya ke sini." Bagi Gustav, dia tidak mungkin tinggal di sini terlalu lama. Masih banyak hal yang harus diselesaikan. Tetua Zeng dari aliansi darah belum selesai diatasi. Meskipun terluka parah, Tetua Zeng masih menjadi ancaman. Gustav lebih suka membasmi ancaman sejak dini. Kalau bukan karena dia memiliki darah esensi lawannya serta meremehkannya,
mungkin dia tidak akan bisa melukai lawannya. Untuk keluarga Liu Zihan, Gustav akan meminta anak buahnya untuk membantu. Dia pun mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan koordinat kepada Ye Lingtian, lalu memintanya datang secepat mungkin. Tentu saja Liu Zihan tidak percaya pada ucapan Gustav. Dia sudah sangat paham dengan kondisi ayahnya. Meskipun masih muda, bukan berarti dia bisa dibohongi dengan mudahnya. Ayahnya lumpuh total. Bahkan rumah sakit besar pun tidak bisa menyembuhkan ayahnya dan hanya bisa memberikan perawatan konservatif. Apakah mungkin dalam beberapa menit saja bisa sembuh? Bahkan seorang dewa pun tidak bisa melakukannya. Tapi dia tidak berniat untuk membongkar kebohongan Gustav. Hanya saja dia juga tidak terlalu menyukai Gustav. Orang yang tidak realistis seperti ini sebaiknya tidak terlalu dekat dengannya. 5 menit kemudian, sebuah mobil Hummer perlahan berhenti di depan pintu. Ye Lingtian langsung turun, dan ketika melihat Gustav, dia menghela nafas lega. Dia tahu situasi di villa. Pasti ada pertempuran kuat yang terjadi. Ledakan besar itu membuatnya khawatir kalau tuannya mengalami kecelakaan. Namun ternyata tidak ada luka di tubuh Gustav. Ini menunjukkan betapa kuatnya tuannya. Ye Lingtian bergegas mendekati Gustav. Dia langsung berlutut dengan setengah tubuh dan dengan penuh hormat dia berkata, "Ye Lingtian memberi hormat kepada tuan." Adegan ini membuat Liu Zihan terpanah. Wajahnya bahkan terlihat sedikit pucat. Ini sudah abad ke-21, tetapi masih ada orang yang menunjukkan penghormatan sedalam itu. Gustav mengangkat lengannya dengan santai, dan energi sejati naik dari tanah untuk mengangkat Ye Lingtian. Gustav berkata, "Tinggalkan nomor telepon dan pastikan ada orang yang mengurus mereka. Selain itu, nanti aku akan memberimu resep obat. Kirim seseorang untuk mengurusnya, dan pastikan obatnya diantarkan setiap hari ke tempat ini." Ye Lingtian mengangguk, "Baik tuan." Gustav tidak mempedulikan kebingungan dan keterkejutan Liu Zihan. Dia langsung mengeluarkan ponsel baru dari makam reinkarnasi dan menyerahkannya kepada Liu Zihan sambil berkata, "Simpan ponsel ini sebagai ucapan terima kasihku atas makan malamnya. Kalau ada masalah, kau bisa menelpon nomor yang ada di kontak dan seseorang akan datang membantumu." Liu Zihan tampak mengerti dan mengangguk. Dia melihat kotak ponsel di tangannya dan tahu bahwa ini adalah model ponsel terbaru. Harganya sangat mahal. Dia merasa enggan menerima pemberian yang tidak jelas dan baru ingin menolaknya. Namun Gustav dan Ye Lingtian sudah naik ke mobil dan pergi. Liu Zihan hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Ketika melihat waktu sudah jam 8 malam, dia segera membawa baskom berisi air hangat dari kamar mandi. Dia berniat untuk membersihkan tubuh ayahnya, tapi tak disangka ayahnya tiba-tiba membuka matanya. Membuka mata saja sebenarnya tidak aneh. Yang aneh adalah jari ayahnya bisa bergerak. Selama 3 tahun ayahnya tidak pernah menggerakkan jari. Liu Zihan mengusap matanya karena mengira dia salah lihat. Namun, dia kemudian melihat tangan kasar ayahnya menyentuh pipinya. Itu adalah tangan ayahnya. Tubuh Liu Zihan gemetar dan matanya berkaca-kaca. "Ayah, apakah ayah sudah sembuh?" Pria parubaya itu menggerakkan tangannya yang bergetar. "Liu Zihan, sepertinya aku bisa bergerak. Rasanya ada aliran hangat di tubuhku. Ketika aliran itu mengalir, rasa sakitnya hilang. Sebenarnya apa yang terjadi tadi?" 5 menit kemudian, pria itu sudah bisa berdiri sambil memegang tepi ranjang. Dia bahkan bisa berdiri tegak untuk beberapa saat. Liu Zihan sangat gembira. Dia menyadari bahwa ayahnya benar-benar sembuh. Meskipun belum bisa berjalan, ini sudah merupakan sebuah keajaiban. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Pandangannya jatuh ke ponsel di atas meja. Lalu dia bergumam, "Siapa sebenarnya pria itu?" Di jalan tol, di dalam mobil Hummer, Ye Lingtian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Tuan, apakah kau ingin memberikan sedikit uang kepada keluarga itu?"
Gustav menggelengkan kepalanya. Memberikan uang malah akan membuat mereka celaka. Gunakan nama pemerintah atau grup Tianzeng untuk mengatur pekerjaan bergaji tinggi bagi ayah gadis itu, dan pastikan gadis kecil itu juga mendapatkan perhatian. Bagaimanapun, ini adalah sebuah takdir. Ye Lingtian mengangguk. Oh ya Tuan, berita yang kau minta untuk diselidiki sudah ada. Hari ini, memang ada ledakan di suatu tempat di Gunung Kunlun yang menyebabkan korban jiwa dan beberapa kendaraan terbakar. Pihak Jiwa Naga juga sudah memverifikasi bahwa itu benar-benar ulah dari orang aliansi darah. Tapi yang terkena ledakan hanyalah seorang murid dari aliansi darah. Sedangkan mengenai tetua mereka yaitu tetua Zeng, tidak ada kabar tentangnya. Mata Gustav menyipit. Tetua Zeng pasti terluka. Dia hanya punya dua pilihan, kembali ke Gunung Kunlun atau bersembunyi di suatu tempat di Gunung Kunlun untuk memulihkan diri. Kemungkinan kedua lebih mungkin. Dengan luka seberat itu, tidak mungkin tetua Zeng langsung kembali ke Gunung Kunlun. Gustav memberikan perintah dengan tatapan dingin. Perintahkan para ahli dari Istana Kegelapan dan orang-orang Jiwa Naga untuk melakukan pencarian di seluruh Gunung Kunlun. Begitu menemukan tetua Zeng, segera hubungi aku. Ye Lingtian mengangguk. Baik, Tuan. 20 menit kemudian, mereka tiba di kompleks villa di Jiangnan, di distrik Mingcui. Gustav kembali ke sini dan merasa sangat emosional. Dia menyadari bahwa struktur kekuatan di provinsi Jiangnan telah berubah. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan sudah benar-benar musnah. Bahkan kantor mereka yang lama sudah diratakan menjadi tanah. Lucunya, tanah itu sekarang digunakan sebagai pabrik milik grup Tianzeng. Rumornya, lahan itu diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada grup Tianzeng. Jelas sekali ini adalah bentuk niat baik dari pemerintah. Sementara itu, status keluarga Xia milik Stella Xia dan keluarga Zhu milik Zuya di provinsi Jiangnan juga ikut naik. Ini adalah apa yang mereka sebut. Kalau seseorang naik derajat, keluarga juga akan ikut terangkat. Kini Gustav tidak hanya menjadi orang nomor 1 di provinsi Jiangnan, tetapi juga anggota keluarga Ye menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh di seluruh Tiongkok. Untuk kali ini, dia hanya akan tinggal di Jiangnan selama 1 atau 2 hari. Begitu ada kabar tentang tetua Zeng dari aliansi darah, dia akan segera pergi. Bagaimanapun, pria itu bukan hanya ancaman, tetapi juga satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ayahnya. Setelah memasuki ruang tamu, Gustav mengeluarkan pedang pembunuh naga yang patah. Pedang itu benar-benar kehilangan kekuatan spiritualnya, seperti pedang yang tidak lagi berguna. Gustav bergumam, "Kedepannya, aku harus mencari cara untuk memperbaiki pedang pembunuh naga." Baru saja dia selesai berbicara, batu hitam di sakunya tiba-tiba melayang di hadapannya. Energi purba menyebar ke seluruh ruangan, dan sosok tua muncul di hadapan Gustav. Awalnya Gustav mengira itu adalah Dan Leiren, tetapi ternyata itu adalah penguasa abadi yang berwatak aneh. Gustav bertanya dengan nada yang tidak senang, "Kenapa kau muncul?" Penguasa abadi mengabaikan Gustav. Dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan pelan. Setelah beberapa saat dia berbicara, "Anak muda, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" Tatapannya jatuh ke pedang pembunuh naga yang patah, dan setelah berhenti sejenak dia berkata, "Aku bisa memperbaiki pedang ini untukmu, bahkan menjadikannya pedang yang luar biasa dan terlahir untukmu." Gustav berdiri ketika mendengar ini, tetapi dengan segera dia kembali menjadi tenang. Dia tahu bahwa sifat penguasa abadi tidak mungkin sebaik itu, jadi dia pun bertanya, "Apa syaratmu?" Penguasa abadi meletakkan cangkir tehnya dan mengucapkan satu syarat yang mengejutkan, "Aku ingin setetes darah murni dari tubuh dingin." Gustav terkejut dan pandangannya menjadi dingin menatap penguasa abadi.
Permintaan itu jelas merujuk pada Wei Ying. Entah kenapa Gustav menyadari bahwa kekuatan besar di makam reinkarnasi tampaknya sangat tertarik pada tubuh dingin. Apakah kekuatan itu mengandung rahasia tertentu? Penguasa abadi tampaknya menyadari keraguan Gustav, lalu dia berkata, "Tenang saja, setetes darah tidak akan berdampak pada dirinya, tetapi akan sangat penting untuk makam reinkarnasi, dan terlebih lagi sangat penting untukmu. Atau bisa dibilang, itu adalah bahan terpenting untuk memperbaiki pedang pembunuh naga di tanganmu. Kau lebih tahu daripada siapapun betapa berharganya darah murni dari tubuh dingin." Gustav tidak langsung menyetujui. Dia berkata, "Bagaimanapun juga, semua ini tergantung pada keinginan pemiliknya. Kalau dia setuju, aku juga akan setuju." Penguasa abadi mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan 2 potong pedang pembunuh naga yang patah melayang ke depan Gustav. Pada saat yang sama, energi dari makam reinkarnasi seperti magma yang menyala dan melingkupi pedang pembunuh naga. Suhu di seluruh villa meningkat tajam. Api yang tidak terhingga menggabungkan 2 bagian pedang yang patah menjadi satu. Pedang yang telah patah mampu memotong air bahkan naga. Sayangnya, meskipun pedangnya utuh, namun pedang pembunuh naga tidak lagi memiliki kekuatan spiritual. Pedang itu sama seperti pedang mati. Gustav hendak bertanya sesuatu ketika tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Itu dari Ye Lingtian. Di ujung telepon, Ye Lingtian berkata, "Tuan, ada kabar tentang Tetua Zeng." Mata Gustav menyipit. "Di mana dia?" Ye Lingtian menjawab, "Setengah jam yang lalu, dia baru saja kembali ke provinsi Jiangnan. Tapi setelah turun dari pesawat, dia menghilang. Situasi rincinya sedang dalam penyelidikan." Gustav mengangguk dan memberikan perintah, "Awasi setiap gerak-geriknya, dan segera laporkan kalau ada yang mencurigakan. Jangan biarkan siapapun lolos." Ye Lingtian mengangguk, "Baik, Tuan."